Jadi kalau perkembangan untuk jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Nabire, ya kalau misalnya OAP, karena ini data sebenarnya yang kita kejar selama ini adalah OAP, itu sudah 121.000. Nah, untuk penduduk yang secara keseluruhan, ya secara keseluruhan di Kabupaten Nabire itu sekitar 200.000. Nah, ini data penduduk ini memang tidak bisa terlalu dikatakan data real permanen, ya. Kenapa saya katakan itu? Karena yang pertama, penduduk ini ya pada saat misalnya dekat misalnya penerimaan pegawai atau misalnya ada hal yang lain itu biasa penduduk itu tiba-tiba banyak yang mutasi, ya, misalnya dari pedalaman, ya, misalnya dari pedalaman itu dari misalnya dari Wamena, ya, dari Puncak Jaya, ya, dari Dogiai Deyai. Nah, tetapi ya penduduk ini kan yang penting itu sudah sesuai dengan aturan, misalnya pindah, mau dia mengajukan dan administrasinya sudah betul, ya kita tidak bisa tahan, maka kita harus kasih pindah. Nah, ini agak setelah pemilihan bupati yang lalu baru mulai banyak penduduk juga yang lebih banyak meninggalkan Nabire daripada yang masuk, ya. Itu saya kurang paham juga, tetapi itulah yang kenyataan yang dialami oleh kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, itu tidak bisa permanen betul kalau namanya data kependudukan, karena ya hari ini ada yang pindah, lebih banyak mungkin pindah, besok lagi mungkin lebih banyak masuk, maka secara otomatis itu kan bertambah, bisa saja bertambah, bisa berkurang. Nah, sama dengan kalau kita rujuk itu data kependudukan, ya, di dalam misalnya di Kabupaten Nabire ini kan ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, misalnya hari ini kalau dia banyak yang lahir daripada yang meninggal, maka secara otomatis itu bertambah. Tetapi kalau dia lebih banyak meninggal daripada lahir, atau lebih banyak pindah daripada pindah keluar daripada pindah masuk, maka itu secara otomatis itu berkurang. Oleh karena itu saya katakan bahwa memang itu data kependudukan itu, ya apapun alasannya, karena itu adalah pindah, dan untuk baik itu pindah datang atau pindah keluar itu kan hak asasi manusia, tidak bisa kita tahan. Kalau misalnya dia bilang saya tidak saya mau pindah misalnya ke pedalaman karena ya saya bisa hidup baik kalau di atas. Nah, kalau di Nabire tidak ada pekerjaan saya, kan kita tidak bisa tahan. Oleh karena itu ya mungkin itu barangkali yang kita pahami agar seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire sungguh-sungguh menjadi pemahaman ini agar bisa melaksanakan atau bisa mengikuti daripada bagaimana untuk mengikuti daripada pindah penduduk, baik itu pindah datang atau pindah keluar, tetapi juga bagaimana untuk mengurus misalnya kalau akte kelahiran, ya, kalau akte kelahiran sekarang itu kan kita sudah kerjasama dengan rumah sakit, kerjasama dengan dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Nah, begitu lahir ya kita langsung buatkan akte kelahiran, ya. Begitupun kalau misalnya ada yang laporan untuk misalnya ada yang meninggal, maka langsung kita buatkan untuk akte kematian, ya. Dan begitu mau pindah juga ya kita buatkan untuk surat pindah, baik itu pindah masuk atau mau pindah keluar. Sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi itu berapa realnya, ya. Misalnya penduduk itu saya katakan itu kalau penduduk sebenarnya itu tidak bisa kita katakan real, misalnya 1 tahun itu menetap, tidak bisa. Makanya ada setiap 3 bulan itu ya ada perubahan-perubahan, tetapi yang di dalam sistem itu setiap hari itu pasti berubah.
baik itu bertambahkah atau misalnya berkurangkah, itu kan dalam sistem. Kalau lebih banyak lahir maka lebih banyak bertambah, ya. Tapi kalau lebih banyak meninggal, ya, atau pindah keluar, ya berarti itu pasti berkurang. Nah, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana di dinas kependudukan itu, ya. Kita di dinas kependudukan ini ya memang betul-betul bagaimana kita menjadikan pelayanan itu pelayanan prima, agar di dalam pelayanan kepada masyarakat, ya, baik itu yang mengurus akte kelahiran, mengurus misalnya kartu keluarga, KTP, ya, atau KTP digital, atau misalnya surat pindah, atau misalnya apa istilahnya ini, nikah, catatan sipil dan seterusnya, maka kita akan sudah harus melaksanakan dengan pelayanan prima, ya. Jadi kalau kami di Dukcapil, ya, kalau misalnya hari Sabtu kita sebenarnya akan libur, tetapi kalau misalnya ada lagi misalnya dari kampung menyampaikan bahwa kami ada masyarakat yang belum foto, maka kita itu pun kita harus layani, kita harus laksanakan, mulai dari kalau belum terdaftar sebagai di dalam kartu keluarga maka kita masukkan, dan kalau belum ada akte kelahirannya maka kita buatkan, tetapi juga kalau misalnya belum ada KTP-nya, ya kita ada perekaman, ya, sehingga harapan kita ke depan itu betul-betul bahwa data kependudukan ini, ya, sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat. Karena kalau misalnya tidak punya KK, tidak punya KTP dan seterusnya, tidak punya akte kelahiran, maka itu pasti masyarakat dia tidak bisa dalam kehidupannya meningkat. Kenapa? Karena ya sekarang kalau tidak ada KTP, mau buka usaha kan tidak bisa, mau keluar misalnya ke Jayapura atau ke Jakarta kan tidak bisa juga, ya, atau mau buka usaha, buka izin misalnya, ya, izin usaha, kalau tidak ada KTP ya tidak bisa lah untuk diberikan izin. Oleh karena itu segala sesuatu itu sekarang adalah berdasarkan dengan misalnya adanya KTP, adanya kartu keluarga, ya, misalnya Askes, ya, kita punya SKAN, tidak ada kartu Askes sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang itu kita kasih masuk saja, ini kan bisa terbaca, oh ya ini sudah terdaftar sebagai peserta Askes, ya. Atau mau bayar pajak, di pajak juga itu kan menggunakan NIK, ya, karena ke depan itu menggunakan data semua, satu data untuk memproses segala sesuatu yang dibutuhkan. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih.